Dalam beberapa bulan ini, publik disuguhi oleh drama tak kunjung tuntas dalam dunia hukum di Indonesia. Apalagi kalau bukan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat. Aku mau orang itu dipenjara. Berawal dari sebuah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, kasus yang terjadi di tahun 2016 itu kembali muncul ke permukaan. Keluarga Vina meminta kasus itu dituntaskan. Polisi didesak mencari 3 buronan yang hingga kini tidak diketahui rimbanya. Rangkaian cerita semakin rumit ketika satu persatu persoalan lanjutan bermunculan. Produser dan sutradara film Vina dipanggil polisi sebagai saksi. Para tersangka dan terpidana kasus ini pun melawan melalui jalur hukum. Dan puncaknya, Presiden Joko Widodo ikut berkomentar. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Dari sengkarut cerita pembunuhan Vina dan Eki, sempat pula diwarnai oleh kisah lain berdimensi supranatural. Linda, salah satu kawan Vina, dikabarkan kerasukan sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita kerasukan oleh perempuan yang sempat diperiksa polisi ini juga muncul dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Mengapa pembunuhan Vina dan Eki begitu sulit diungkap? Apakah benar ada hal lain di luar kewajaran ikut berperan dalam kasus ini? CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan 2 orang yang memiliki kemampuan istimewa atau akrab disebut indigo. Oke, jadi kalau kita melihat kasus Vina dari tahun 2016 sampai 2024 sekarang, ini memang dari awal kasus ini pun juga banyak ngeblurnya. Jadi banyak diblurkan, banyak ditutup-tutupi. Kalau dulu 2016 mungkin lebih banyak ditutupinya dari segi duniawi. Ya, tahu lah ya. Nah, kalau sekarang ini ya karena banyak yang viral, sekarang makin viral, makin banyak diincer. Ini ditutup-tutupinnya itu dari segi spiritual juga loh, dari segi gaib, iya, dari segi mistis. Jadi sengaja ditutupi untuk baik dari segi duniawi ataupun orang-orang indigo atau spiritual yang mencari tahu kasus ini itu ditutupi dan dipersulit gitu. Jadi sulit untuk bisa mendeteksi keberadaan atau penangkapan dari si pelaku ini gitu. Mbak Sari tahunya dari mana? Ketika aku mungkin channelingnya atau terkoneksi dengan kasus ini terutama ya, dengan kasus ini, dengan pelaku, dengan Vina. Nah ini aku merasakan banyak hal, terutama ketika koneksi ke si pelaku ini, merasa di sana ada semacam energi yang besar dan blocking. Energi besar yang ngeblok. Iya, seperti dia ini punya backingan seperti ya orang spiritual lah ya gitu. Orang spiritual juga punya mungkin backingan makhluk tak kasat mata atau pelakunya makhluk itu gaib juga. Jadi siapapun atau apapun yang ingin mengusut kasus ini, baik itu teman-teman indigo juga, itu tidak mudah gitu. Jadi ada sesuatu backingan yang tak kasat mata yang menutupi juga gitu. Gini, ini kasus kan muncul lagi setelah filmnya. Betul. Ya kan, kemudian ada ya semacam peristiwa lah ya, orang kemasukan apa segala macam. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Mbak? Nah, jadi Vina ini kan kematiannya ini dia tidak wajar. Ya pastilah ya, tidak wajar, tidak tenang. Dimana detik-detik menjelang kematian ada perasaan-perasaan takut, sedih, marah, sakit ya. Jadi perasaan-perasaan ini ketika dia meninggal, menutup usia ketika itu terbawa di alam gaib, di alam selanjutnya terbawa. Dan sesuatu yang belum tuntas di alam ini itu juga terbawa di alam mistis atau di alam gaib, di alamnya dia sekarang terbawa. Jadi dia ini belum selesai, keinginannya belum selesai, amarahnya masih ada gitu. Jadi dia itu di alam sana pun juga berkeinginan ingin
membuat kasus ini sebenarnya selesai gitu dengan berbagai macam cara. Dari tahun 2016 sampai sekarang ini dengan adanya film Vina sebelum 7 hari, itu bukannya tanpa kebetulan, tapi Vina arwahnya ini dia selalu mencari orang-orang siapa yang kira-kira bisa dimintai tolong. Dia mencari temannya ya, yang si Linda itu. Sebenarnya dia juga mencari keluarga juga, tapi kan untuk arwah bisa mungkin memberikan informasi, bisa apa ya, kalau dibilang kesurupan itu kan nggak selalu yang kesurupan itu arwah yang jelek ya, tapi kadang-kadang kalau orang yang sudah meninggal membuat orang kesurupan itu dia punya pesan-pesan, ingin menyampaikan sesuatu. Oke, sebentar. Tapi kita tahu dari mana kalau apa ya istilahnya itu benar-benar itu sosok yang kita maksud gitu. Jangan-jangan itu sosok yang lain lah gitu lah ya, yang percaya sama gitu-gitulah ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa cross check ya dalam dunia spiritual, dunia gaib, kita nggak sekonyong-konyong percaya. Jadi kita juga mesti cross check kan dari berbagai sumber. Nah, mungkin ketika ada peristiwa kesurupan itu, kita cross check bener nggak nih ceritanya dengan mungkin TKP di tempat, dengan keluarga juga kejadiannya seperti apa. Nah, kalau memang misalnya ada satu kemiripan benar, nah itu kemungkinan ada sesuatu yang mungkin memberikan informasi itu yang sifatnya mungkin tidak kasat mata. Jadi ya cara mudahnya melihatnya seperti itu. Cek lah ya. Mencek, cross check gitu, itu perlu. Kalau sekarang ini Mbak, ini ketika ini kan kita tahu lah ya di media-media ada tersangka ditangkap kemudian dilepaskan lagi. Kalau Mbak Sari melihatnya, ini sebenarnya energinya kayak gimana sih Mbak sekarang ini Mbak? Sejujurnya ini waktu aku coba merasakan ya, jadi semuanya dengan rasa channeling ke peristiwa ini khususnya ya, semua global peristiwa ini energinya tuh sangat gelap banget gitu. Jadi kita rasanya tuh ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa sesuatu yang kayaknya kok kejam gitu ya. Kejamnya enggak dari pembunuhan itu, tapi kejam yang sekarang ini itu kayaknya kok ada peristiwa yang dimana diblurkannya menghalalkan segala cara gitu. Jadi orang-orang jadi peristiwa ini tuh bukan hanya gelap atau mistisnya yang gelap dari segi itu, tapi dari segi dunianya, manusiawinya, upaya-upayanya itu bukan main gitu gelapnya gitu. Dan ini bener-bener ya janganlah gitu terulang seperti ini, terutama mungkin di Indonesia ya. Iya. Kalau hal-hal kayak gitu tuh bisa dilawan sih nggak sih Mbak? Misalnya ada upaya kejahatan kemudian ditutupi lagi dengan kejahatan, tutupinya mungkin secara supranatural ya. Bisa nggak dilawan ini? Ya, sebenarnya bisa ya, tentunya ini dengan doa atau mungkin juga kita kalau misalnya mungkin berzikir atau kita mungkin berpuasa khusus untuk mengusut kasus ini, dan bukan 1-2 orang tapi mungkin banyak orang untuk membuka kasus ini, mungkin itu akan bisa terkuak gitu ya, karena memang kasus ini cukup menggantung ya, cukup sulit gitu, memang agak blur. Kalau misalnya bagi pelaku sendiri, apa sih Mbak yang bisa dilihat lah ya? Ini pelaku lu sudah melakukan hal yang buruk, kemudian sekarang berusaha untuk nggak ngaku lah gitu ya. Bahkan ada upaya-upaya yang tadi dilihat Mbak Sari kayak gitu. Ini apa sih yang bisa kita omongkan ke mereka? Oke, jadi kalau untuk pelakunya ini ya, jadi apapun ya, bukan pelakunya saja, tapi kita manusia kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti di kehidupan itu akan ada buahnya. Kalau kita menabur hal yang tidak baik, pasti buahnya tidak baik juga bagi diri kita, anak cucu kita, atau mungkin ketenangan batin kita. Pasti orang-orang seperti ini nih, saya jamin batinnya tuh nggak tenang. Batinnya akan mencari pelarian kebahagiaan yang lain dengan cara kadang dengan pelarian yang tidak baik, dan itu bukannya semakin membuat dia bahagia, tapi semakin menjerumuskan di kehidupan ini. Dan kita nggak usah ngomong di kehidupan mendatang, udah pasti di kehidupan mendatang akan melanjutkan apa yang dirasakan di kehidupan ini. Kalau di kehidupan ini kita merasa tidak tenang, merasa tidak bahagia, merasa gelisah, di kehidupan mendatang di akhirat pun akan
sama terulang seperti itu. Jadi ini terus berkelanjutan. Nah, ini dalam obrolan sebelumnya, Mas Bobi ini menceritakan katanya sempat juga energinya mengarah ke Mas Bobi. Bener nggak, Mas? Iya. Nah, itu apa yang kira-kira yang ditangkap Mas Bobi dari ketika energinya mendatangi Mas Bobi? Sosoknya atau apanya? Apa yang ditangkap Mas Bobi itu? Sedih atau marah? Oh iya, karena utamanya adalah rasa marah yang tinggi karena dia dendam. Yang kedua adalah campur juga rasa sedih dan kekesalan yang tinggi gitu kan. Karena mungkin pelaku utamanya itu masih belum ketangkap atau bagaimana gitu. Bahkan sampai dia antara dia mau menghakimi sama dia menuntut orang di sekitarnya yang kenal sama dia supaya ini kalau bisa pelakunya mati. Artinya begini ya, ini kalau kita melihat kan harusnya kalau sesuatu itu diselesaikan dengan adil, hal semacam itu nggak muncul maksudnya. Ya, tapi kondisinya kalau kasus ini ya, kasus Vina ini ya begitulah gitu. Karena walaupun diberlakukan secara adil, tetap dia mau kondisinya seperti itu karena ya rasa tidak terima kondisi kematiannya yang nggak normal. Begitu rupa ya. Iya, betul. Mungkin karena kejadiannya kan memang sangat sadis ya. Udah kok kondisinya diperkosa terus dibunuh, dan itu kan kondisinya kan dia kan apa ya, kalau mungkin orang meninggal biasa kan pasti nggak akan tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Ini kan mungkin di situ ada bukan mungkin ya, sorry, karena ada perasaan dendam, emosi, kesel dan sebagainya itu berkecamuk di situ. Jadi itu akan men-trigger hal-hal energi sejenisnya seperti itu dan akan membawa masalah ini lebih ke kondisi yang apa ya, bisa dibilang menuntut keadilan. Iya, menuntut keadilan, balas dendam, ya gitu. Cuma kan kondisinya kan kalau di logika kan akan nggak masuk ya, karena kan kondisi apakah si jiwa ini bisa menuntut balik atau enggak. Ya, gitu. Tetapi selain daripada itu, pada kondisi ini ada faktor lain ya. Jadi si Vina ini sebenarnya nggak serta merta di situ aja, karena dia bisa bebas bergerak gitu. Kalau dari sisi darknya emang ngeri banget ya kalau Mas Bobi tangkap ya. Betul. Sangat ngeri ya. Utamanya rasa hawa panas, emosi dan sebagainya lah, campur aduk. Utamanya lah hawa panas, hawa kesal, ya itulah kemarahan yang tinggi. Mas, tapi ini sebagai orang awam ya kan, harusnya kalau semacam ini kan bisa diselesaikan dengan adil, artinya pelakunya ditangkap segala macam. Kondisi energi yang panas itu tadi semakin diperburuk karena penanganannya emang nggak clear and clean lah gitu ya, penanganannya nggak adil ya. Iya. Kalau saja mungkin bisa lebih cepat atau paling tidak ketangkep aja, minimal kemungkinan sih akan lebih diredam sih, akan meredam. Tapi ya nggak tahu ya dari sosok si Vina sendiri ini seperti apa, ya itu balik lagi ke dia. Pertanyaannya itu sebenarnya gini, ini yang orang mungkin banyak tahu ya, ini pelaku itu sebenarnya gampang apa susah sih Mas Bob dicari tahu? Aduh, itu dia ya. Karena ini kasus yang kompleks, melibatkan banyak pihak, dan memang pelakunya ini memang sulit untuk ditangkap. Kalaupun tahu namanya, Untuk ditangkap. betul. Kalau tahu namanya, Seandainya pun tahu namanya atau tempat tinggalnya mana, itu belum tentu bisa nangkap dia. karena Backupannya banyak. ini backup yang dimaksud ini backup nyata atau nggak nyata? Nyata dan nggak nyata, dua-duanya. Ini yang bikin ruwet ini. Iya. Artinya
upaya untuk menutup ya, Mas Bobi. Ya, menutup dan membungkam. Secara energi itu gimana? Iya. Cuma ya mungkin karena si sosok Vina ini juga di backup juga dari sisi energi dan sebagainya. Jadi ya masih bisa dibilang masih bisa cukup bergerak bebas. Gitu. Tapi ya ini ya, tetap kayaknya bakal gantung-gantung juga sih sepertinya. Bakal gantung-gantung. Iya. Nah, ini kan ada apa ya, kita tahu di media kan ya, ini udah ada yang ditangkap, kemudian ternyata dikeluarin segala macam. Ini akan memperumit juga ya kasusnya ya, kalau secara kasat mata gitu. Iya, betul. Karena itu nggak berarti apa-apa kan. Cuma malah menarik orang baru yang sebenarnya ya jadi memperpanjang aja sih. Nggak menyelesaikan itu kan. Ada nama-nama yang di situ yang kita sebut di media searching ya, dan itu ditangkap, dikeluarin lagi. Sekarang ada yang menuntut keadilan lagi dan kayaknya akan bebas lagi ya, karena memang bukan masuk ke wilayah pelaku sebenarnya. Iya, betul. Nah, begini ini yang rumit ya. Iya, betul, Mas. Oke, kalau kita mau menyelesaikan itu, kalau secara energi atau apapun yang bisa dilihat Mas Bobi, enaknya seperti apa nih Mas Bobi? Gimana ya? Karena si sosok Vina ini sendiri kan maunya kan memang supaya antara ketangkap benar-benar minimal ketangkap, atau yang terberat adalah mati. Jadi dia kayak pakai segala cara deh dalam konteks energi. Ya, dalam tanda kutip kayak yang sifatnya gaib gitu jadi dia kan juga ada yang banyak bantu gitu ya. Karena Terus gimana? ya, karena sebenarnya kalau untuk kita bahas kasus Vina ini, sebenarnya ada kasus-kasus di balik yang lainnya juga, kasus yang serupa gitu, cuma memang nggak bisa diungkap juga. Kalau misalnya ini tidak terungkap secara hukum positif di Indonesia, kira-kira bakal seperti apa yang Mas Bobi lihat? Seperti tetap gantung sih, masih tetap gantung. Dan tidak akan yang terjadi apa-apa pada pelaku sebenarnya. Ya paling kalau kita tahu ya paling konteksnya mungkin kayak seperti kita ada hukum karma atau bagaimana, atau kondisi yang pelaku ini mungkin sakit-sakitan atau bagaimana, itu mungkin akan terjadi. Dia merasa otomatis akan tidak tenang. Dan memang mereka pun memang nggak ada yang mau ngaku satu sama lain, nggak ada yang mau menyerahkan diri, nggak ada. Lebih baik ngaku aja sih. Ngaku, menyerahkan diri itu jauh lebih baik daripada nanti kedepannya kan dia punya masa depan harusnya kan ya. Itu masa depannya yang aduh gimana ya, kasihan lah ya, dalam arti dia menutup diri dengan kondisi keterpurukan atas akibat yang dia lakukan. Lebih baik ya mungkin kalau mungkin menjalani masa hukuman akan jauh lebih nggak terlalu bagaimana ya gitu. Kecuali mungkin seumur hidup atau bagaimana ya itu agak sulit juga. Tapi paling tidak rasa kekhawatiran, panik dan sebagainya kan sudah mulai turun, karena paling nggak sudah jujur terhadap diri sendiri. Kalau nggak jujur memang sulit. Untuk keluarga, Mas Bob, bisa nggak keluarga atau teman-temannya atau sahabatnya Vina ini berbuat sesuatu agar lebih menenangkan siapa? Menenangkan energi yang negatif ini yang sekarang sedang marah. Ya, itu sudah memang mereka lakukan. Sudah dilakukan. Jadi buat antisipasi juga, ya mereka pun mensupport ya, support. Dalam arti ya mereka mau keluarganya atau anaknya sebagaimana sebisa mungkin supaya tidak tertangkap. Sedang mungkin tidak tertangkap pertama ya, dari segi esensi energi maupun yang fisiknya ya. Bakal lama ya dia, bisa lama gitu, dan sepertinya akan gantung juga gitu, nggak semuanya bisa ketangkap, paling maksimal mungkin 1 orang
satu orang akan tertangkap. Bukan maksimal, sorry. Paling tidak satu ya. Atau dua. Paling tidak satu. Ya, atau dua itu kayaknya sepertinya nggak akan lebih dari itu. Satu atau dua. Padahal total pelakunya dalam bayangan energi Pelakunya mungkin 11 ya, tapi ada satu orang lagi ya, itu cuma nonton doang aktif gimana. Ya tapi ya gitulah ya, tapi entah mungkin nggak disebut pelaku ya kalau ide yang. Jadi memang ya segitulah kurang lebih. ya ngaku aja, ingat masa depan nih.